belajar mengajar itu terjadi karena kita kegiatannya adalah bukan yang formal, jadi kita non formal, jadi kegiatan ngajar kita tuh lebih ke fun teaching gitu ya. Jadi ada kuis, bikin praktek-praktek pelajaran mata pelajaran kita buatkan prakteknya dan sebagainya supaya anak-anak ini fun gitu. Karena banyak dari mereka yang mungkin tidak pernah mendapatkan seperti itu dari guru-guru mereka gitu ya. Di malam hari ini kebetulan di masa pandemi ini ternyata kita masih bisa berbagi inspirasi lewat platform seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebentar ini bisa menginspirasi teman-teman. Oke, next. Untuk videonya, untuk ininya, mungkin di next. Oke, next lagi. Jadi teman-teman bisa follow Instagram saya di @jamie_ngadiono. Teman-teman bisa follow di situ, lumayan ya buat nambah-nambah followers. Oke, ini penghargaan. Tadi ada Indonesia Game Changer News Channel Asia itu bukannya saya seorang gamer atau pemain PUBG profesional, bukan ya. Tapi Jadi gimana tuh, Mas? ini adalah salah satu 8 sosok Indonesia yang dipilih oleh News Channel Asia di Singapura, salah satu stasiun TV berita di sana. Itu dipilih menjadi sosok inspiratif dari Indonesia. Waktu itu saya bersama dengan Pak Anies Baswedan, ada Ibu Tri, ada Ridwan Kamil, dan beberapa teman-teman lainnya. Jadi penghargaan ini untuk 8 sosok Indonesia, termasuk Bukalapak dan Halodoc dan sebagainya. Next. Nah, teman-teman juga bisa lihat nanti cerita-cerita Seribu Guru itu ada di beberapa tayangan di YouTube dan sebagainya untuk lebih menginspirasi. Nah, ini adalah dokumentasi saya ketika mendapatkan penghargaan. Next lagi. Oke, yang pertama adalah tentu begini, ketika kita melakukan sesuatu pasti kita harus memulainya dengan hati ya. Kita harus semangat. Di topik pertama saya berikan kata adalah kadang kita memulai sesuatu itu ketika kita memulai pertama kali, setelah itu kita akan tidak lagi punya semangat untuk melakukan suatu gerakan. Nah, banyak anak-anak muda yang suka banget bikin komunitas, tapi setelah jalan 1, 2, 3 kali ternyata mereka udah ribut, mereka udah down dan sebagainya. Nah, pertama kali saya bikin Seribu Guru sebenarnya dari pengalaman saya. Jadi di tahun 2000 saya itu ditaruh di panti asuhan, teman-teman ya. Jadi karena orang tua saya tidak mampu menyekolahkan, akhirnya saya di salah satu panti asuhan di Jakarta. Nah, ini di dalam gambar ini kelihatan ya saya yang mana ya, yang kira-kira yang baju merah atau baju putih itu. Nah, ini di tahun 2000 saya ditaruh di panti asuhan. Nah, karena memang susah sekolah. Saya harus naik sepeda ke sekolah, terus kemudian saya harus pakai sepatu bekas yang dibeli oleh orang tua saya. Jadi kenapa pada saat ini Seribu Guru kita membagikan tas, membagikan sepatu, karena pada masa lalu bahwa tas atau sepatu itu ternyata itu sangat berharga untuk anak-anak atau untuk orang tua di pedalaman Indonesia yang tidak bisa membelikan sepatu baru atau tas baru. Nah, lewat pengalaman saya ketika saya di panti asuhan ini, di tahun 2000, itu saya merasakan pahitnya bagaimana, susahnya bagaimana saya harus melanjutkan pendidikan. Next. Nah, ketika saya sudah di panti asuhan sekitar 3 tahun, pada waktu itu saya mulai bekerja di salah satu NGO dan salah satu PH pada waktu itu. Jadi kebetulan setelah saya lulus SMA, saya mengambil jurusan film dan TV. Jadi kebetulan saya bekerjalah sebagai kameramen pada waktu itu. Nah, ketika saya ke pedalaman Indonesia, ini teman-teman bisa lihat di slideshow saya, ini adalah anak-anak yang ada di daerah Boti dan di daerah Ofu di Timur Tengah Selatan NTT. Ini di tahun 2010, 10 tahun lalu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini anak-anak ini adalah anak-anak yang baru pertama kali melihat bentuk laptop. Ada lagi satu anak perempuan itu ketika difoto tidak ada ekspresi ketika di depan kamera. Bayangin anak-anak sekarang.
kamera kita coba foto aja mereka sudah bergaya banyak. Tapi buat anak-anak di pedalaman itu tuh kamera itu sesuatu yang menakutkan. Mereka baru pertama kali ketemu kamera gitu ya. Dan ketika saya ke pedalaman, saya hanya mengajarkan hal yang sederhana. Pada waktu itu ketika di pedalaman ini saya bekerja sebenarnya. Saya ngambil gambar, video. Setelah itu pekerjaan saya sudah selesai. Akhirnya saya berbagi inspirasi untuk anak-anak. Jadi saya mengenalkan laptop, terus kemudian beli makanan, kita bagiin ke anak-anak, dan dari foto-foto ini saya share lah di media sosial pada waktu itu. Next lagi. Ketemu lagi sama anak di pedalaman NTT dengan di pinggir kali pada waktu itu. Dia badannya bisa, rambutnya jarang, terus kemudian perutnya besar ya. Ternyata anak ini adalah kekurangan gizi buruk. Dan lewat foto ini saya ingin sekali membantu anak-anak di pedalaman Indonesia itu untuk makanan bergizi. Dan sekarang kita punya program makanan bergizi untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Totalnya ada 1.500 totalnya ada 45 sekolah yang kita bantu di tahun ini. Next. Nah, saya pergi lagi ke Asmat pada waktu itu. Saya traveling lagi ke Asmat. Saya ketemu sama satu anak yang badannya besar sekali, pakai kaos pakai rompi tentara. Dan kalau orang lihat mungkin ini anaknya SMA gitu ya, atau dia udah kuliah. Ternyata dia itu masih SD. Coba di next lagi. Nah, ini teman-teman ya bisa lihat. Bayangin badannya besar, tapi masih pakai putih merah gitu kan. Jadi ternyata banyak juga anak-anak di pedalaman yang punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk benar-benar masih melanjutkan sekolah. Banyak dari kita ketika anak-anak nggak naik kelas di daerah-daerah gitu ya, begitu mereka nggak naik kelas, itu sudah jadi aib dan nggak mau melanjutkan sekolah. Tapi salah satu anak di Asmat ini, dia ini benar-benar dia untuk bisa sekolah itu harus naik perahu itu 1 hari 1 malam. Di kampungnya ada sekolah, tetapi tidak ada guru. Nah, ini yang menjadi masalah klasik di pendidikan di Indonesia. Banyak guru-guru pada pindah ke kota, mereka nggak mau mengajar di pedalaman. Apalagi kalau udah jadi PNS, udah jadi tetap dan sebagainya, mereka minta yang paling dekat dengan kota ya. Kalau bisa ada internet gitu kan. Nah, anak ini harus naik kapal, perahu itu 1 hari 1 malam. Dan anak ini dia akhirnya numpang di keluarganya yang sesuku dengan dia, semarga dengan dia untuk bisa sekolah. Nah, kira-kira dia kelas berapa ya gitu. Coba next. Ternyata dia kalau nggak salah sekitar kelas 5 atau kelas 4 SD, saya lupa. Jadi itu teman-temannya nih. Ini teman-temannya semua yang di dalam kelas. Jadi kalau dia tawuran nih sama sekolah sebelah, dia menang, dia paling gede badannya ya. Nah, tapi walaupun badannya gede, tapi semangatnya untuk sekolah itu yang benar-benar membuat saya perlu bagikan ke seluruh Indonesia untuk menginspirasi kita semua, di mana bahwa menuntut ilmu itu umur tuh bukan satu halangan untuk kita bisa menyelesaikan pendidikan kita. Next ya. Terus ini awal-awal saya masuk pedalaman, saya juga masuk ke Matotonan, salah satu desa yang terpencil di Mentawai. Ya. Jadi perjalanan membuat 1.000 guru itu nggak segampang yang teman-teman mungkin bayangkan. Oh, sekarang bisa pakai Google Instagram Ads, kita tinggal posting, bisa sponsor, cari follow dan sebagainya. Nggak segampang itu. Memang dari awal saya memulai ini dari nol, saya masuk ke pedalaman, keluar pedalaman, teman-teman semua ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau pengen bikin komunitas, itu tidak bisa dikerjakan komunitas yang benar-benar sustain itu cuma 1 tahun 2 tahun. Kayak 1.000 guru ini hampir berapa? 9 tahun. Oke. Sorry, itunya slide-nya. Slide-nya udah habis atau gimana? Atau waktu saya udah habis? Baik, teman-teman moderator, mungkin sedikit ada gangguan ya, Mas Jemi ya. Mungkin sembari kita menunggu, Mas Jemi, saya ingin bertanya begini, Mas Jemi.
terkait ini Mas Jimmy, karena kan saya lihat tadi bahwasanya Mas Jimmy tidak hanya di kalangan akademisi saja Mas Jimmy ya, di volunteer ini mungkin bisa dijelaskan Mas Jimmy. Siapa-siapa saja sih volunteer yang ada di Seribu Guru? Oke Mas Jimmy Jadi silakan volunteer mungkin. di Seribu Guru ini banyak sekali ya. Ada beberapa teman-teman yang dari apa namanya ya profesional muda, mahasiswa, ada anak SMP juga yang ikutan, ada yang public figure juga ada ya. Jadi banyak sekali. Gitu. Oke, saya terusin aja. Saya bikin cepat. Yuk, next lagi ya. Oke, next. Oke, next. Nah, lewat pengalaman itu akhirnya saya ini kan awalnya kan bukan orang yang mungkin saya politikus atau public figure yang punya banyak followers. Jadi saya berpikir bagaimana saya membuat satu program bisa dikenal oleh orang banyak. Banyak kan dari kita bikin program bagus, tapi waktu dieksekusi itu tidak berhasil gitu ya. Dan ketika kita punya program bagus, kalau komunitas itu harus banyak yang ikut atau volunteernya harus banyak. Gimana caranya? Akhirnya saya bikinlah akun Twitter pada waktu itu namanya 1000_guru. Karena ini adalah cara yang paling gratis saya bisa mengumpulkan banyak orang. Dan akhirnya selama 1 tahun, saya mengumpulkan 20.000 followers di Twitter. Dan kemudian saya baru membuat program namanya Traveling and Teaching. Next. Nah, saya posting di Twitter itu untuk bisa mendapatkan followers, saya postingan seperti ini teman-teman. Maukah mengajarku di sini? Yang menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia. Saya berharap bahwa postingan ini bisa viral dan kemudian banyak orang yang follow 1000 guru dan itu ternyata berhasil. Next. Saya posting juga kata-kata mengkritik presiden pada waktu itu ya, tahun 2014-an kalau nggak salah. Ini sekolah satu ruangan disekat jadi 2. Jadi benar-benar pemandangan yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Next. Kemudian saya bikin kata mutiara pada waktu itu guru melahirkan presiden harus merawat guru, dan ini menjadi viral. Terus kemudian orang cari akun 1000 guru dan akhirnya kita mendapatkan lebih dari 50.000 followers di Twitter pada waktu itu sebelum kita migrasi ke Instagram. Next. Nah, ini adalah yang sangat fenomenal, salah satu poster kita waktu itu kita membantu guru, kita sandingkan dengan anggota dewan yang hadir 0 gajinya pol, tapi guru honor itu hadirnya pol tapi gajinya 0 gitu. Nah, ini realita sekarang. Banyak guru honor yang gajinya sangat rendah. Dan itu adalah salah satu menjadi perhatian dari 1000 guru. Nah, ini kisah-kisah ini yang akhirnya viral dan kemudian kita mendapatkan banyak sekali followers dan mereka akhirnya mengenal 1000 guru. Next. Berapa guru-guru juga kita bantu sepeda motor ya teman-teman ya. Terus kemudian ada guru-guru juga yang kita masukkan di Kiki and the Heroes ya. Terus kemudian next lagi ada beberapa guru-guru yang memang kita bantu dengan kisah-kisah mereka dan ini menambah jangkauan dari 1000 guru untuk dikenal oleh masyarakat. Jadi itulah strategi dari 1000 guru. Ketika awal saya membuat 1000 guru, bagaimana saya mengenalkan ini lewat media sosial, membuat sesuatu yang viral, tapi berdasarkan fakta. Jelas bahwa ada guru di sini, ada kisah-kisah yang kita angkat yang akhirnya orang tahu 1000 guru itu apa, seperti apa. Next. Nah, akhirnya saya membuat logo 1000 guru, tadi ada logonya 1000 guru, itu artinya adalah semua orang menjadi guru. Traveling and teaching adalah teknik kita. Karena pada waktu itu saya berpikir, saya harus menjangkau anak-anak muda. Anak-anak muda ini nggak semuanya suka mengajar. Tapi anak-anak muda itu suka traveling. Gitu kan? Bagaimana ini supaya menggait anak-anak muda sekalian traveling, tapi sekalian berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Akhirnya kecetuslah satu program namanya Traveling and Teaching atau jalan-jalan sambil ngajar. Ketika saya bikin ini, waduh banyak orang yang menghujat ya. Mereka bilang bahwa mana bisa traveling sama teaching itu dijadiin satu, yang satu sosial, yang satu kegiatan hedon jalan-jalan, mana bisa gitu. Ternyata bisa dan berhasil sampai saat ini. Nah, itu gambar orang itu adalah dia memegang buku, artinya adalah kita itu berjalan kemanapun kita membawa ilmu pengetahuan, kita bagikan ke semua orang. Dan 1000 guru sendiri artinya adalah semua orang bisa menjadi guru. Melakukan hal yang terkecil untuk orang-orang terdekat kita, kita sudah menjadi guru untuk mereka. Next. Nah, akhirnya saya bikin Traveling and Teaching pertama kali, ya ini kegiatannya. Tadi ada pertanyaan siapa saja yang ikut, kebetulan pada waktu itu ada Putri Indonesia yang ikut, jadi menambah lagi nama 1000 guru itu dikenal oleh masyarakat.
Dan bukan hanya public figure, tapi anak-anak ada yang kuliah, siapapun boleh menjadi anggota dari 1000 Guru atau ikut kegiatan 1000 Guru. Nah, traveling and teaching sendiri adalah kita tuh jalan-jalan satu harinya kita adalah ngajar. Jadi kita gabungkan kesukaan anak muda sekarang, milenial sekarang itu menjadi satu program. Dan ternyata setelah 8 tahun berlalu, ternyata Instagram itu sekarang udah banyak orang mempunyai akun Instagram dan mengharuskan setiap hari mereka harus posting konten. Nah, ketika dia ikutan 1000 Guru, dia mendapatkan 2 konten sekaligus, yaitu konten traveling dan dia konten untuk charity atau social project-nya itu dapat. Jadi akhirnya banyak orang yang ikutan 1000 Guru. Next. Nah, teman-teman, mungkin sekarang teman-teman pernah tahu 1000 Guru ya. Coba diklik lagi yang tadi, yang sebelum ini, yang klik yang pertama, yang slide yang pertama, yang sebelum ini. Jadi ketika saya bikin pertama kali kegiatan traveling and teaching, walaupun followers sudah 20.000, ternyata yang ikut itu nggak sebanyak yang kita pikirkan. Ternyata nggak sebanyak yang saya harapkan. Ternyata yang ikut cuma 3 orang. Padahal itu bayarnya cuma 100.000 pada waktu itu. Ini trip pertama kita, traveling and teaching pertama kita, itu yang ikut cuma 3 orang. Nah, disinilah kita diuji. Ketika kita membuat suatu program, jangan menyerah kalau memang program kita itu tidak berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Next. Saya bikin lagi setelah 3 orang itu, next. Baru ini ada 30 orang, teman-teman. Baru banyak yang ikut. Saya bikin lagi, next. Next. Oke. Nah, saya bikin lagi, ternyata banyak sekali yang ikut. Ada bule-bule, ada orang-orang yang memang dia bukan guru tapi pengen ngajar jadi guru gitu ya. Terus kemudian akhirnya lah sampai sekarang kita banyak sekali volunteer-volunteer yang ikutan kegiatan 1000 Guru. Next. Oke, pantang menyerah. Nah, ketika kita sudah memulai, kita harus terus melanjutkan program kita. Nah, tadi teman-teman saya sudah kasih tahu bahwa awalnya itu hanya 3 orang, lanjut 30. Nah, sekarang itu kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bisa tunjukkan petanya? Peta 1000 Guru tadi, next. Nah, sekarang 1000 Guru ini sudah ada di seluruh Indonesia. Bayangkan, dari Twitter, ya, terus kemudian kita dari 3 orang volunteer, sekarang ada di seluruh Indonesia. Dan setiap bulan, itu mungkin ada sekitar 3.000-an anak-anak muda yang ikutan 1000 Guru. Dan banyak ribuan anak-anak yang kita bantu. Next. Nah, nggak cuma di Indonesia juga, teman-teman. Kita sudah menjangkau Indonesia, kita sudah buka seluruh regional di Indonesia, dan akhirnya 1000 Guru kita berpikir untuk membuka gerakan ini sampai ke Asia Tenggara. Jadi 1000 Guru ini kita sudah sampai mengajar sampai di Thailand, di Kamboja, di Myanmar, kita ngajar di Myanmar. Ini nggak cuma di regional Indonesia saja, tapi kita sampai ke luar negeri. Kita membantu di anak-anak di sana. Kita bawa tas dari Indonesia, itu ada main dakon ya, main dakon itu. Jadi kita ngajarin anak-anak mereka itu lebih ke budaya Indonesia, ucapan-ucapan Indonesia, terus kita bawa makanan Indonesia kayak kemplang, dodol, kita bawa ke sana, kita kenalin Indonesia. Tapi kita juga membawa bantuan kayak tas sekolah supaya mereka itu tahu bahwa oh ternyata orang Indonesia itu baik-baik, orang Indonesia itu suka membantu juga ya gitu. Karena kita kan terkenal banyak sekali NGO LSM dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, yang bantu anak-anak di Indonesia, yang akhirnya mereka sebarkan di luaran sana bahwa Indonesia itu begini, kemiskinan dan sebagainya. Padahal kita tuh ya kaya gitu loh. Dan saatnya lah kita juga membantu negara-negara yang ada di luar Indonesia gitu. Ternyata mereka tuh kondisinya lebih parah dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman pergi ke Thailand, mungkin Bangkok oke, rame, tapi kalau di Chiang Mai, Chiang Rai itu tuh benar-benar pedalamannya itu lebih parah daripada kita, apalagi di Myanmar atau di Kamboja itu lebih parah sekali. Dan kita sampai kita sudah membantu, dan kita rencananya setelah COVID ini kita akan jangkut di Filipina, di Manila. Oke, next. Nah, tadi teman-teman saya cerita tentang bagaimana saya melihat anak-anak miskin
anak-anak yang tidak mampu dengan kondisi busung lapar dan kekurangan gizi. Dan sekarang kita punya program namanya Smart Center, di mana program ini disponsori juga oleh KFC Indonesia. Kita sekarang membantu sudah tahun keempat, setiap hari anak-anak ini dapat telur, susu, kacang hijau, itu setiap hari selama 4 tahun. Ini sudah jalan ke 4 tahun. Total ada 6.000 anak yang kita bantu. Sampai dari Asmat, dari Merauke, dari Kalimantan, ya total ada 6.000 anak yang kita bantu. Dan saat ini di tahun ini adalah tahun ke-4. Di masa pandemik ini pun kita memberikan program untuk ini rencananya kita akan membuat program guru-guru honor, kita akan bantu untuk memberikan insentif buat mereka karena di pandemi ini mereka nggak ngajar, mereka nggak dapat dana ya, karena kan mereka dihitung oleh jam ngajar ya. Lewat Smart Center inilah kita membantu anak-anak program makanan, guru juga kita bantu, dan kita membantu perpustakaan. Total sekarang ada 5 perpustakaan yang kita bangun di seluruh Indonesia, dan ada 3 musola yang kita bangun, internet gratis kita bangun untuk anak-anak di pedalaman Indonesia. Next. Nah ini teman-teman programnya, jadi anak-anak kita kasih makanan supaya apa sih gitu kan? Kalau di kota-kota besar anak-anak dikasih uang saku oleh orang tua mereka, tapi di pedalaman Indonesia mereka itu tidak ada uang saku. Kadang mereka tuh berangkat sekolah tidak sarapan. Nah, ketika tidak sarapan ini kadang jam istirahat mereka pulang makan tapi nggak balik lagi ke sekolah. Makanya kita memberikan makanan siang ya, makan siang gitu ya pas jam istirahat supaya mereka bisa kenyang. Terus kemudian mereka tetap bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Kita juga memberikan les tambahan berupa membaca ya. Supaya apa? Supaya anak-anak ini lancar membaca. Loh, emang banyak yang tidak bisa membaca. Banyak anak-anak di pedalaman yang tidak bisa membaca sebenarnya secara lancar. Dan kenapa mereka tetap naik? Karena kalau nggak dinaikkan, itu orang tuanya bisa marah-marah ke gurunya gitu ya. Jadi lebih galak orang tuanya daripada gurunya. Nah ini yang menjadi perhatian kita supaya mereka itu bisa membaca. Ada sampai kelas 5 baca nggak lancar, kita beri bantuan les tambahan supaya mereka bisa rajin, bisa lancar untuk membaca. Next. Next. Dan kita juga ada pengobatan gratis, teman-teman. Selain itu kita memberikan pengobatan gratis untuk anak-anak di pedalaman Indonesia. Next. Next. Oke, ini apa namanya yang sudah kita catat dari tahun 2012 sampai 2019 sudah hampir 240.000 anak-anak yang kita bantu di seluruh Indonesia. Bayangin dengan gerakan di Twitter yang positif, ini bisa menjadi kegiatan sosial yang positif yang bisa membantu anak-anak di seluruh Indonesia. Next. Dan semuanya ini, teman-teman ya, semuanya ini yang kita kerjakan ini sampai bisa berdampak untuk anak-anak di pedalaman Indonesia itu semuanya bermula dari media sosial atau dari Twitter. Inilah 1000 Guru ini lahir dari Twitter, dari media sosial. Ketika kita menggunakan media sosial dengan baik untuk kegiatan yang positif, itu dampaknya sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin bisa sesi tanya jawab. Oke, baik, Mas Jamie. Ya. Mungkin sebelum ke sesi pertanyaan nih, Mas, saya ingin bertanya sedikit nih kepada Mas Jamie. Tadi bahwasanya yang Mas Jamie jelaskan terkait 1000 Guru tadi kan bahwasanya tagline-nya yaitu teaching and traveling gitu, Mas ya. Nah, ya betul. Mungkin Mas bisa share nih, Mas, terkait pada saat di daerah-daerah terpencil, Mas, apa sih hambatan yang pernah Mas rasakan mungkin ataupun teman-teman yang juga rasakan, mungkin bisa di-share nih Mas Jamie pengalamannya. Silakan, Mas. Oh, banyak ya. Kalau di pedalaman itu lebih ke lokasi ya. Ketika kita mengunjungi sekolah itu nggak semuanya lokasinya itu gampang dijangkau. Kita pernah 1 hari 1 malam kita terjebak di hutan tuh pernah. Terus kemudian ketika kita sampai juga, kita sampai kondisi alam yang tidak bersahabat. Kita pernah lagi ngajar tiba-tiba hujan deras kayak puting beliung begitu ya. Jadi benar-benar hambatan itu yang membuat kita waduh ini kita udah nggak bisa keluar nih dari sekolah dan sebagainya. Kalau untuk masyarakat kita tidak pernah mendapat hambatan, tapi mendapatkan sambutan yang sangat-sangat luar biasa dari mereka. Mungkin kita sih sampai sekarang ya belum ada hambatan, mungkin dilarang atau ditolak dan sebagainya itu belum sama sekali. Nah,
Karena 1.000 guru ini kan gini, ketika saya membuat 1.000 guru, pasti ketika kita melakukan sesuatu kegiatan sosial yang paling terpenting itu adalah dana, ya kan? Dan itu menjadi hambatan kita semua ketika kita melakukan kegiatan sosial. Nah, makanya saya membuat satu program yang kita tidak perlu mencari donasi gitu loh. Kadang orang mau ngelakuin kegiatan sosial tapi cari-cari donasi dulu. Nah, ini kan kita tidak bisa, oh ya kita dapat segini, kita nggak tahu namanya orang bersedekah, kita nggak bisa paksa kan gitu. Nah, akhirnya makanya di 1.000 guru saya berpikir apa yang bisa menjadi satu program yang bisa mengatasi hambatan tersebut. Akhirnya saya bikin namanya traveling and teaching, jalan-jalan sambil ngajar. Dan pesertanya itu mereka harus membayar. Nah, ketika mereka membayar, dana itulah yang kita gunakan untuk operasional, untuk donasi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar program kita jalan gitu loh, karena support dari para peserta dengan mereka membayar. Lebih seperti itu sih, Mas. Oke, baik. Luar biasa sekali, Mas. Bahwasanya ketika Mas jelaskan tadi ya, tantangan pasti mungkin lebih ke ini ya, Mas, alam ya, Mas ya? Ya, alam itu yang benar-benar, ya kita pernah mobil kita kebalik, pernah gitu ya. Terus ya kayak gitulah, biasa kan, apalagi ada Iya. beberapa public figure yang hidup di rumah enak terus ikutan 1.000 guru, tidurnya di kelas, terus kemudian kamar mandinya biasa pakai duduk terus jongkok gitu. Tapi buat mereka akhirnya mereka menikmati itu, enjoy, karena kesusahan yang mereka hadapi di pedalaman menjadi momen yang tidak terlupakan buat mereka. Oke, baik, Mas Jemi. Mas Jemi, mungkin nih Mas Jemi terkait, saya ingin menanyakan kepada Mas Jemi juga, menurut Mas Jemi sendiri sebenarnya tips atau gaya mengajar yang tepat untuk meningkatkan prestasi anak itu bagaimana menurut Mas Jemi? Apalagi ketika Mas Jemi masuk di daerah-daerah pedalaman, justru pendekatan atau approach itu sangat susah ya, Mas, harus kita menyesuaikan. Mungkin Mas Jemi bisa diceritakan nih. Ya, benar. Jadi gini, ketika kita menjadi guru, kita harus mengajar dengan hati, itu yang paling penting. Ya, ketika kita ngajar di dalam satu kelas, kita harus bisa mengambil hati anak-anak. Gitu. Ya. Menjadi guru yang galak itu bukan solusi untuk mereka bisa mendengarkan. Tapi ketika kita menjadi guru yang dihormati, ya, disegani, ya, kita diem, anak-anak diem, wah, anak-anak udah tahu nih gurunya galak. Itu mungkin lebih baik daripada kita harus ngoceh-ngoceh. Oh, siapa yang ribut saya pukul pantatnya. Itu nggak bagus juga seperti itu gitu loh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengambil hati anak-anak? Ya, kita harus mengajar dengan hati, berbicara dengan hati, maka kita akan memenangkan hati. Itu yang paling penting. Nah, ketika kita datang ke pedalaman, kita nggak langsung masuk ke kelas kalau 1.000 guru, ya. Jadi kita harus ada perkenalan dulu, kita dekat dengan anak-anak, kita nyanyi dulu supaya apa? Mereka lebih oke, teman-teman yang mau berbagi inspirasi ini kakak-kakaknya ternyata mengasihkan ya gitu. Jadi anak-anak ini sudah akrab di luar kelas. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kelas dan disitulah proses belajar mengajar itu terjadi. Karena kita kegiatannya adalah bukan yang formal, jadi kita non formal. Jadi kegiatan ngajar kita tuh lebih ke fun teaching gitu ya. Jadi ada bikin kuis, bikin praktek-praktek pelajaran mata pelajaran kita buatkan prakteknya dan sebagainya supaya anak-anak ini fun gitu. Karena banyak dari mereka yang mungkin tidak pernah mendapatkan seperti itu dari guru-guru mereka gitu ya. Apalagi guru-guru yang ada di pedalaman gitu kan. Tingkat kualitasnya juga pun sangat berbeda dengan guru-guru yang ada di kota-kota lainnya gitu. Itu seperti itu. Iya. Baik, Mas, menarik sekali sebenarnya, Mas, apa yang Mas sampaikan, bahwasanya ketika masuk di dalam daerah tersebut mungkin kita bisa melakukan ice breaking misalnya, Mas, ya, seperti brainstorming. Jadi benar-benar harus gini, kalau kita datang ke satu daerah, kontak dulu kepala sekolahnya, kita jelaskan ini begini-begini, terus nanti mereka akan himbau ke orang tua. Kadang kita datang, orang tuanya ikutnya menyambut. Nah, kegiatan-kegiatan juga jangan banyak di dalam kelas. Kalau kita ini kan kita proyek sosial ya, jadi bisa juga di luar kelas. Supaya apa? Supaya orang tua melihat apa yang kita kerjakan buat anak-anak mereka. Contohnya, kalau di 1.000 guru itu kita ada 1 jam di luar kelas. Di luar kelas itu ada bisa yang ngedongeng, bermain, terus berbagi kita kasih hadiah ke anak-anak. Orang tuanya itu pada nonton. Ketika mereka nonton, mereka merasa bahwa ada orang yang perhatian ya ke anak saya harus juga perhatikan anak-anak saya, seperti itu. Oke, baik. Oke, Mas Jemi, terkait apa yang tadi Mas Jemi sampaikan, saya ingin bertanya begini, Mas Jemi. Bahwasanya kan yang Mas Jemi jelaskan tadi,
volunteer yang ada di Seribu Mengajar ini tidak hanya akademisi saja, bahwa ada yang artis. Mas Jimmy jelaskan ini. Nah, untuk kurikulumnya sendiri, Mas Jimmy, atau apa ya, ketika sebelum mereka mendaftar, apakah mereka di coaching terlebih dahulu atau mengalir Oh saja ya, nih, Mas? pasti. Kan mereka ini kan bukan guru kan. Rata-rata itu kan bukan guru. Jadi kayak kita juga kan kadang kalau kita terima itu kan kita nggak tahu ini siapa kan. Karena kita nggak, contohnya ketika pas lah sampai di daerah ternyata ini, anaknya ini, atau ini anak ini gitu. Jadi kayak kita nggak tahu sebenarnya. Sebelum berangkat itu biasanya H-7 itu ada briefing. Kita briefing, kita kasih apa namanya lesson plan. Nah, lesson plan-nya itu udah ada, kelas 1 ngajar apa, kelas 2 ngajar apa sampai kelas 6. Jadi di peserta itu kan biasanya 30 orang. Jadi satu kelas itu kita bagi 5-5-5. Nah, 5-5 ini mereka harus menyiapkan apa namanya bahan ajarnya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar bahwa ini dari dia untuk anak-anak. Jadi feel-nya itu beda kalau kita menyiapkan donasi sendiri, menyiapkan bahan ajar sendiri. Ketika kita ketemu, kita yang menyerahkan sendiri, itu feel-nya beda daripada kita, kadang kita mau donasi nitip orang gitu kan, disuruh beli orang, nanti beli ini dong, dan sebagainya, itu beda gitu loh, feel-nya itu beda. Jadi benar-benar mereka yang kita briefing dulu sebelum berangkat, kamu harus nyiapin ini. Nah, setelah itu baru nanti pas di lokasi, itu kan karena peserta ini dari bermacam daerah, ketemunya hanya di WhatsApp group. Nanti pas udah sampai di satu lokasi, di tempat tujuan kita, nanti kita ada briefing lagi sebelum besoknya ngajar. Jadi mereka akan briefing, mereka akan diskusi, besok ngajar apa, sesuai dengan panduan yang kita berikan. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali Mas ya, apa yang tadi Mas sampaikan. Mungkin pertanyaan dari saya nih Mas, yang terakhir. Nah, tadi kan Mas jelaskan bahwasanya Mas tidak hanya di Indonesia saja, tetapi ekspansi ke luar negeri. Nah, tantangannya sendiri atau apa tuh Mas? Karena kan mungkin dari segi kalau bahasa keluar Mas ya. negeri itu resikonya udah pasti ketangkap imigrasi, ya kan? Itu. Apalagi ke Myanmar ya, teman-teman kalau tahu Myanmar itu negara komunis tertutup yang bukan komunis ya, junto militer lah ya. Yang baru terbuka Aung San Suu Kyi mungkin berapa tahun yang lalu. Jadi kita sebelum kita pergi ke satu daerah, kita sudah survei dulu. Ini daerah gimana? Contohnya kayak kemarin kita ke Laos gitu kan. Di Laos itu kita tanya-tanya dulu di sana gimana. Oh, ternyata di sana tidak boleh pakai banner yang tulisannya huruf abjad. Gitu kan, ABCD itu nggak boleh. Dia harus pakai apa itu huruf apa itu cacing gitulah bahasa mereka gitu. Terus di sana juga masih masih komunis kan di Laos. Jadi kita kontak-kontakan. Kadang kita kontak KBRI juga. Nah, setelah kita fix, biasanya fix aman, kita baru berangkat ke sana. Tapi sebelum berangkat, kita pastikan semua peserta itu tidak bermasalah di paspornya. Gitu. Jadi itu jangan sampai kita ketahan di bandara dan sebagainya. Terus kemudian kayak di Kamboja. Di Kamboja itu kita kontak orang lokal sana. Kebetulan di sana ada orang lokal, dia yang nyariin sekolah gitu kan. Terus kita tuh dari Jakarta, bayangkan dari Indonesia, kita bawa tas sekolah. Dan jumlah murid itu 200. Bayangin kalau itu tas sekolah dalam karung-karungan besar, pasti kita ditangkap di imigrasi. Ini mau dijual kali, diselundupkan ke negara itu. Jadi gimana caranya? Kita sudah atur. Jadi kayak satu orang bawa tasnya kita pecah-pecah gitu loh. Jadi satu orang tuh bawa 10 tas, jadi nggak mencolok gitu kan. Nah, sudah sampai di sana, kendala kedua itu bahasa. Bahasa, makanya ketika kegiatan di luar negeri kita tidak banyak untuk berbicara kayak di Indonesia ngajarnya. Jadi kayak lebih bawa games ya, game Indonesia gitu ya, kita bawa ke sana, terus kita kenalkan makanan Indonesia lebih ke situ, dan responnya ternyata baik. Kayak di Bangkok, teman-teman mungkin di sana ada yang pergi ke Bangkok, pernah ke Bangkok, ternyata kita nyebrang di Sungai Wat Arun, dekat-dekat Wat Arun itu ternyata ada daerah kumuh yang memang orang tuanya ngojek dan sebagainya, dan kita datang ke sana memang tujuan kita adalah mengenalkan Indonesia gitu loh, mengenalkan orang Indonesia itu ya membantu juga loh gitu loh, bisa membantu juga mereka gitu. Jadi dari situlah ternyata bahwa kegiatan kita tuh diterima oleh mereka gitu. Kalau kayak di Myanmar itu kita supaya tidak bermasalah karena konflik dan sebagainya, ya kita membantu memang di sana sekolah-sekolah Buddhis gitu. Kita datang ke bikunya, kita ngomong, kita mau, karena kebanyakan di Myanmar tuh anak-anak itu di bawah biksu-biksu seperti itu. Jadi kita membantu anak-anak itu, kita bawa tas sekolah. Tapi di Myanmar itu kita tidak bawa tas dari Indonesia karena beresiko. Karena kalau kita terbangin drone aja di sana kita bisa sampai 3 tahun penjara. Jadi kita setelah sampai sana kita lihat kondisinya, terus kita baru beli tas di Myanmarnya gitu. Jadi
kita bawa cash money ke sana untuk beli tas dan sebagainya. Oke, baik. Mas, sebelum kita masuk di sesi Q&A, aku mau tanya pertanyaan terakhir nih, Mas. Mungkin ada nggak, Mas, harapan atau pingin kemana nih, Mas? Atau terkait pandemi ini, ada nggak daerah yang belum Mas kunjungi atau Aduh, negara yang banyak belum banget ya kunjungi? di pandemi ini teman-teman semua followers sudah, ayo kapan kita jalan lagi gitu ya. Yang paling penting kalau di Indonesia kita pengen ke apa namanya ke Raja Ampat, kita bantu anak-anak di Raja Ampat ya. Terus kemudian ada beberapa daerah di Sabang juga, di Sabang juga kita mau ke sana gitu ya. Untuk di luar negerinya kita pengen ke Filipina. Di Filipina kita mau bantu anak-anak di Filipina gitu. Itulah list kita, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa traveling ke sana dan bisa berbagi lah sambil berbagi untuk anak-anak itu. Baik, menarik sekali memang, Mas, ya, bahwasanya 1000 guru ini melihat bahwa sisi kemanusiaan tadi ya, Mas, ya, kita tidak melihat terkait apa itu agama mereka, suku mereka, di ini negara ada cerita mereka. menarik ya. Ini ada cerita menarik teman-teman. Ketika kita membantu di luar negeri, itu banyak banget orang yang menghujat kita. Sok-sokan ke luar negeri, ngapain di Indonesia aja masih banyak gitu. Waduh, ngapain sih di Indonesia aja masih banyak, sampai tim kita sendiri, tim internal kita pun protes loh, ngapain ke luar negeri. Saya katakan bahwa rasa kemanusiaan itu tidak ada sekatnya gitu. Jadi rasa kemanusiaan itu universal. Apapun agamanya, sukunya, ya kita wajib bantu mereka. Gitu loh. Jangan kita membantu hanya dia karena sesuku. Jangan membantu karena kita seagama. Jangan membantu karena kita seras. Nggak seperti itu. Rasa sosial itu nggak seperti itu. Apapun agamanya ya kita bantu. Gitu loh. Nggak ada sekat-sekatan suku, agama, atau apalagi sekat-sekatan antar negara gitu. Loh, kita juga sering kok, teman-teman kadang-kadang mungkin ada yang sering bantu kok, ada konflik di luar negeri di mana sana, ada yang ayo kita bantu ini, save ini, kalian juga bantu kok gitu kan. Apa bedanya ketika saya membantu juga 1000 guru membantu orang-orang, anak-anak yang ada di Asia Tenggara? Kenapa? Masalahnya di mana? Toh yang mengkritik juga mungkin sering bantu kok, sering ngeposting save ini, save itu gitu kan. Yep. Apa yang salah gitu loh. Oke, di Indonesia banyak memang, masih banyak. Tapi kita bisa pertanggungjawabkan guru sudah ada di seluruh Indonesia. Itu bukti kita bahwa kita sudah ada di seluruh Indonesia dan siap membantu anak-anak di seluruh Indonesia. Saatnya kita bisa keluar membawa nama Indonesia, nggak jadi negara yang terus-terusan kedatangan LSM terus gitu loh. Seperti itu kira-kira. Oke, baik, Mas, menarik sekali ya, Mas. Saya sampai terhanyut. Mungkin teman-teman milenial nih bisa mengambil pelajaran apa yang Mas Jamie sampaikan tadi. Amin. Oke, Mas, setelah ini kita masuk di sesi Q&A ya, Mas, ya, langsung saja. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan format pertanyaan dan nanti akan saya bacakan yang pastinya teman-teman untuk bertanya. Silakan, teman-teman. Mungkin operator bisa dibantu ya. Oke, Mas, sebelum kita memasuki sesi pertanyaan nih, Mas. Ini kita sudah apa ya, Mas, ya? Sudah ada 282 orang nih yang sedang menonton kita, dan tidak hanya di Zoom saja, tetapi kita di YouTube. Bisa sapa dulu nih, Mas, teman-teman yang ada di rumah. Ya, ini banyak banget ya yang bertanya ya. Nanti Ya. dipilih aja sama moderatornya. Yap. Oke, mungkin pertanyaan pertama, saya persilakan untuk Cahyo Aji Pamungkas. Mungkin operator bisa mengaktifkan suara dari Cahyo Aji Pamungkas. Halo, Mas Cahyo. Mungkin bisa dibacain aja, nggak apa-apa kalau mau itu. Ya. Oke, baik. Halo, Mas Cahyo, kedengaran ya suara kita? Ya, silakan Mas Cahyo. Oke, baik. Mungkin kita, Mas Cahyo, mungkin nanti bisa diulangi lagi ya. Chat pertanyaan nanti akan saya bacakan. Dikarenakan ini pertanyaan sangat banyak ya. Oke, mungkin selanjutnya. Dibacain juga nggak apa-apa, dibacain. Mungkin lebih cepat dibacain. Ini Mas, dari pertanyaan dari Noprian Mahendra Lampung. Mungkin saya bacakan ya, Mas. Ya, ini dikarenakan banyak chat. Mungkin agak tenggelam tadi Mas Cahyo-nya. Assalamualaikum, Mas Dani. Halo, Mas Cahyo. Ini dibacain aja ya, mungkin sinyalnya juga terkendala ya. Mungkin dibacain biar saya bisa.
Ya, ya mungkin karena pertanyaan dari Mas Cahyo sudah ini ya, sudah tertutup, maksudnya sudah banyak nih yang bertanya. Mungkin saya pertanyaan dari selanjutnya, mungkin dari Ferdi Dirgantara, mungkin operator bisa mengaktifkan suara Ferdi Dirgantara dari F. Silakan operator Ferdi. Halo Mas, Mas Ferdi. Ya. Nah, silakan Mas pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan katanya volunteernya yang mau ikut itu bayar sendiri ini Mas. Nah, itu nanti kan dana-dana yang digunakan untuk yang dari volunteer tadi, nanti untuk sumbangan, untuk makan, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin ditanyakan di sini, manajemennya itu seperti apa, manajemen keuangannya? Karena kan itu pasti perlu pertimbangan yang benar-benar matang untuk menentukan tiap orang itu melakukan pembayaran berapa, misalnya seperti itu. Oke, saya jawab langsung ya. Ya, silakan Mas. Oke, jadi begini, ketika kita menentukan harga, contohnya kita akan pergi ke Lampung gitu ya. Nah itu sudah ada pos-posnya. Pos transport 100.000, pos konsumsi 100.000, pos donasi 200.000, pos lainnya berapa? Kita totalkan oleh 600.000. Nah dari dana itulah yang untuk bagian donasi itu kita itu harus untuk donasi, gitu loh. Jadi sudah ada pos-posnya gitu, manajemen keuangannya di situ. Jadi benar-benar kita kasih tahu beberapa kita kasih tahu ini loh, dananya seperti ini, donasi. Kalau satu orang donasi 200.000 kali 30 itu ada 6 juta. Ya toh? Ada 6 juta. Nah, 6 juta itu untuk apa saja kita akan habiskan untuk tas, untuk buku dan sebagainya yang akan diberikan ke anak-anak. Transportnya itu untuk apa? Bis. Kita sewa bis 1, 2, 3 hari untuk 30 orang. Dari 100 kali 30, 3 juta. Apakah cukup? Kalau cukup berarti ke cover. Begitu juga makanan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita juga akan ambil taruhlah 10% atau 20% untuk kas. Nah, kasnya ini setiap regional mereka ada tabungan. Tabungan uang ini untuk apa? Untuk mereka survei lagi ke depan mau pergi lagi ke daerah mana. Uang dari hasil traveling and teaching yang pertama yang 20%, taruhlah 20% itulah untuk biaya survei lagi. Ada lagi nanti dipotong lagi dari 20% itu dipotong lagi untuk biaya musyawarah nasional. Karena setiap tahun kita ada pertemuan seluruh ketua regional untuk menyamakan visi, misi. Dari mana dananya untuk mereka bisa naik pesawat? Dari hasil traveling and teaching itu. Kalau boleh dikatakan traveling and teaching ini seperti tour and travel sebenarnya. Tapi memang kita tambahkan ada kegiatan sosial gitu loh. Tapi pos untuk donasi itu tidak boleh dipotong. Kalau memang satu orang dari pembayaran itu dia 200 untuk donasi, ya itu harus masuk donasi dan harus diberikan langsung ke anak-anak. Kalau transport dan sebagainya masih ada sisa, itu masuknya nanti dimasukkan ke kas regional. Karena dari situlah si regional-regional ini bisa hidup, Mas. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram 1000 Guru itu nggak ada tuh yang minta donasi gitu ya. Wah, nomor rekening segini gitu. Nggak sering ya, tapi ada beberapa kali ada, tapi untuk kejadian-kejadian yang luar biasa, gempa bumi, banjir, kadang kita open donasi di situ. Tapi untuk kegiatan traveling and teaching, benar-benar operasionalnya semuanya itu dari peserta. Kita kelola sedemikian rupa, dan dari situlah kita ada tabungan, ada uang kas untuk keberlanjutan dari regional-regional yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Masnya tadi yang bertanya. Semoga apa yang dijawab Mas Jimmy tadi dapat ini ya, Mas ya. Oke, mungkin saya ingin membacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Syahira Ahmadi. Mungkin operator bisa mengaktifkan suara dari Syahira Ahmadi. Halo Mbak Syahira, silakan Mbak Syahira pertanyaannya. Halo ya, selamat malam. Selamat malam. Ya Kak, jadi gimana caranya Kakak bisa ngejalanin program 1000 Guru ini tetap konsisten sampai sekarang? Kan pastinya di tengah-tengah
program ini kan pasti ada kayak tantangan dan hambatan seperti dicemooh atau semangatnya mungkin semangat kemanusiaan yang mulai menurun atau gimana? Bagaimana Oke. Kakak bisa tetap konsisten? Oke, gini. Yang pertama, ketika teman-teman bikin kayak saya, bikin 1000 guru, ini saya bikin sendiri. Saya bikin logo sendiri, saya bikin program sendiri, saya bikin semuanya, dan saya patenkan semuanya di Haki. Karena saya tahu ketika gerakan ini besar, kalau kita bikin berdua, bertiga, kalau isi kepala foundernya itu berbeda, itu akan terjadi keributan. Dan itu membuat suatu buah komunitas itu hancur berantakan di tengah jalan ketika mereka sedang naik daun. Apakah 1000 guru pernah mengalami itu? Pernah. Kita pernah terjadi konflik internal, kita pernah orang-orang politik masuk dan sebagainya, itu pernah. Gimana caranya? Yang pertama, dari awal saya selalu katakan ke regional, ketua-ketua regional bahwa 1000 guru itu independen, tidak memihak, tidak berpolitik praktis. Jadi kalau teman-teman lihat ketua-ketua dan anggota-anggota pengurus 1000 guru itu dilarang untuk ikut terlibat, maksudnya politik. Boleh ikut berpolitik, tapi dia harus melepaskan jabatan ketua 1000 guru atau cuti dulu. Contohnya ada ketua regional, dia mau menjadi pendukung inilah bupati ini, dia harus cuti dulu. Jadi postingan-postingan 1000 guru mereka harus arsipin dulu. Silakan kalian posting tentang politik gitu. Nanti kalau politik udah selesai mau gabung dari 1000 guru, silakan postingan politik diarsipin, postingan 1000 guru ditayangin. Jadi kita benar-benar supaya tidak ikut, kalau kita udah ikut politik praktis dan sebagainya, hancur sudah. Visi misi kita larinya lebih mencari kekuasaan dan sebagainya. Yang berikutnya tetap konsisten gimana? Kita harus ingat tujuan kita itu apa sih dari awal gitu loh. Kayak 1000 guru. Di 1000 guru itu programnya itu nggak boleh banyak-banyak, Kak. Jadi kayak gini, di 1000 guru itu hanya ada traveling and teaching and giving, sama free medical camp. Udah 3. Mereka nggak boleh bikin program A, B, C, D, E, F, G, nggak boleh. Program itu hanya itu saja. Logo itu nggak boleh diganti sembarangan. Supaya apa? Supaya mereka tetap konsisten. Programnya tetap konsisten 3 program itu gitu loh. Jadi banyak orang yang lupa bikin komunitas, temennya lagi komunitas lain lagi hip tentang ini, wah ikut-ikutan bikin program ini. Kita harus fokus dengan program kita dari awal sampai akhir. Gitu loh. Logo jangan berubah-berubah. Karena logo itu kalau di 1000 guru seperti sakral. Sampai sekarang 9 tahun kita nggak pernah rubah logo. Warna tetap sama dan sebagainya. Jadi kalau ada orang lewat pakai kaos 1000 guru, kita tahu tulisan O-nya aja, kita udah tahu ini 1000 guru. Brandingnya kita kuatkan di situ. Itu. Terus kita berjalannya waktu kita akan ketemu orang-orang yang memang sevisi, Mbak. Jadi kadang seleksi alam itu akan memang ada di sebuah komunitas. Karena orang yang berkegiatan sosial itu digerakkan oleh hati. Hari ini dia senang, dia akan gabung sama komunitas ini. Tapi besok dia sebel sama siapa, mungkin sama saya atau siapapun, dia bisa pergi kapanpun, gitu loh. Jadi itulah, kalau di dalam komunitas jangan ngebosi, gitu ya. Jangan, wah mentang-mentang kamu foundernya, bla 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 bla, gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi itulah kenapa 1000 guru masih bertahan sampai sekarang ya. Perpecahan-perpecahan ya ada. Ribut-ribut ya pasti ada, tapi kita sudah lalui itu semua dan tetap pegang visi misi. Makanya ketika mau bikin komunitas itu udah ditulis visi misinya apa sih, gitu kan? Programnya apa sih, tujuannya kemana? Jangan melenceng. Kalau melenceng bubar jalan. Nah kebanyakan teman-teman yang bikin komunitas begitu. Begitu bikin, udah terkenal dikit, masuk TV sedikit, langsung deh udah rebutan saham gitu kan. Jadi udah ribut masing-masing ya. Jangan seperti itulah ya. Jadi ini bisa jadi contoh untuk teman-teman yang sedang menjalankan komunitas dan sebagainya. Dari awal kalau foundernya berdua atau bertiga harus clear gitu loh. Jangan sampai nanti ini besar, komunitasmu besar tiba-tiba ribut di tengah jalan akhirnya bubar. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya datang dari Husnul Fadila. Mungkin operator bisa mengaktifkan suara dari Husnul Fadila. Silakan. Halo Mbak Husnul. Halo Mbak Husnul. Oke, mungkin saya bacakan saja ya, Mas Jimmy. Nah, jadi pertanyaan dari Mbak Husnul sendiri ialah, Assalamualaikum, saya Dila dari Jepara.
Saya ingin bertanya, apakah pembelajaran hanya ditunjukkan kepada anak-anak atau juga mengajak guru di pedalaman untuk menirukan cara mengajar 1000 guru? Kalau iya, bagaimana cara yang 1000 guru berikan? Begitu, Mas. Silakan, Mas. Oke, untuk volunteer memang di program traveling and teaching-nya sendiri ya, kegiatan traveling and teaching itu memang kita lebih ke anak-anak. Kita lebih menginspirasi sebenarnya, lebih menginspirasi. Karena anak-anak itu terinspirasi karena mungkin mereka itu punya mimpi yang tinggi karena keadaan ekonomi dan sebagainya, mimpi mereka sudah pupus di tengah jalan. Contohnya, ada satu anak di Sumba ya, di pedalaman Sumba. Anak ini pengen banget jadi dokter. Tapi asumsi orang tua di pedalaman kuliah dokter itu mungkin mahal kan gitu ya. Walaupun tidak sepatutnya benar gitu ya, tapi mereka berpikir mahal. Akhirnya ketika anak ini bilang, "Wah, aku pengen jadi dokter." Si orang tua bilang, "Jangan jadi dokter. Biayanya mahal, ibu nggak mampu." Artinya apa? Orang tua sudah mematikan mimpi anak-anaknya. Tugas 1000 guru adalah kita datang untuk menginspirasi, kita kasih tahu anak-anak, kamu bisa jadi dokter kayak kakak. Kalau kebetulan volunteernya dokter ya, kakak bisa sambil kuliah dan kerja dan sebagainya. Orang tua kita edukasi juga. Bagaimana anaknya, orang tua walaupun tidak punya dana, punya uang, tapi bisa memberikan doa, memberikan support. Banyak dari kita yang kuliah, orang tuanya mampu, tapi DO, nggak wisuda. Tapi ada orang yang tidak mampu, tapi kuliahnya malah cepat selesai dengan nilai yang sangat memuaskan, bagus, wisuda cepat. Kenapa? Ternyata masalahnya bukan uang, tapi masalahnya adalah lebih ke semangat daripada si anak atau mahasiswa itu. Itu yang paling penting. Jadi memberikan semangat ke anak-anak itu penting sekali. Nah, kita lebih ke situ, memberikan inspirasi. Tapi pertanyaan tadi, kita ada program training guru pedalaman. Guru-guru ini kita train, ya, kita training, kita berikan upgrade skill lah, cara mengajar, ya. Jadi contohnya kita pernah memberikan pelajaran tentang bagaimana memanfaatkan benda-benda sekitar untuk menjadi alat peraga. Contohnya kalau mengukur lingkaran, oh ada kaleng, gurunya kita ajarin ini loh, itu bisa bikin dari kaleng, bisa bikin dari ini, dari itu. Untuk anak-anak supaya tahu, oh gini ya cara mengukur dan sebagainya. Ini nggak perlu beli alat peraga yang mungkin mahal, tapi bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar untuk bahan ajar. Supaya apa? Supaya anak-anak cepat mengerti. Itu yang kita kerjakan untuk meningkatkan skill guru dan memberikan inspirasi untuk anak-anak. Oke, baik Mas Jimmy. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir ya Mas Jimmy. Bahwasanya mungkin teman-teman ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti bisa di pertanyaannya langsung di Instagramnya Mas Jimmy ya Mas. Mungkin bisa dikasih tahu nih Mas terkait Instagram Mas. Ya, boleh di-follow teman-teman di JEMI Ngadiono ya. JEMI Ngadiono. Jadi teman-teman bisa follow, bisa tanya-tanya langsung. Jadwal 1000 guru tadi ada yang nanya jadwalnya ya, seperti itu. Nanti kita akan share. Tadi ada pertanyaan, apakah 1000 guru punya kurikulum? Untuk membaca kita punya buku kurikulum membacanya. Ya, kita bekerja sama dengan saya suka membaca gitu ya. Jadi kita punya program membacanya. Jadi ada kurikulumnya. Untuk program. Jadi gini, ada traveling and teaching yang mengajar hanya 4 jam ya teman-teman. Jadi saya mau jelaskan bahwa program traveling and teaching sendiri itu ngajarnya sekitar 4 jam sampai 5 jam. Tapi kita punya program jangka panjang di Smart Center tadi. Itu sampai 3 bulan, 6 bulan. Dan itu ada pelajaran, setiap hari itu pelajaran untuk membaca. Ya, jadi ada program, kita ada beberapa program yang ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Jadi yang saya jelaskan ini tidak cuman traveling and teaching, tapi ada program yang lainnya yang ada kurikulumnya, ada gurunya, ada yang kita gaji gurunya, dan sebagainya. Karena kita sudah ada yayasan, jadi di bawah yayasan itu kita punya sub-sub proyek-proyek sosial, jangka panjang, jangka pendek. Seperti itu. Oke, baik Mas Jimmy. Mungkin teman-teman nanti silakan ya ingin bertanya langsung, follow Instagramnya Mas Jimmy yang tadi jelaskan. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin saya ingin men-share sedikit kesimpulan terkait materi kita pada hari ini, yaitu konsisten dalam membangun komunitas adalah hal yang utama, karena di tengah-tengahnya pasti kita akan mendapatkan seleksi alam seperti Mas Jimmy yang jelaskan tadi. Seperti halnya 1000 guru yang mendekatkan penilaian pada memberikan traveling dan teaching. Untuk itu silakan teman-teman yang ingin mengembangkan komunitasnya untuk terus semangat dalam menjalankan komunitasnya.
Oke Mas, mungkin sebelum kita tutup, saya ingin mengajak Mas untuk sama-sama mungkin bisa memberikan closing statement nih kepada teman-teman yang ada di rumah, dan nanti setelah itu mungkin Mas bisa mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk sama-sama berdonasi melalui Indonesia Millennial Connect. Silakan Mas. Oke, untuk teman-teman semua, teman-teman millennials, mungkin saya sudah tua ya, gitu ya, apa namanya. Saya berharap bahwa teman-teman di sini yang masih muda bisa melanjutkan apa yang saya kerjakan ya, mungkin membuat komunitas-komunitas baru yang bisa menjangkau anak-anak di pedalaman Indonesia dalam hal pendidikan. Caranya ya tadi saya sudah jelaskan, pergunakan media sosial dengan hal yang positif, pasti akan menjadi dampak yang sangat luar biasa. Ya jangan gunakan media sosial hanya untuk kepoin mantan, ya kan, bacain lambe tura, gitu kan, komen-komen yang nggak jelas, gitu. Coba dengan media sosial teman-teman tuh ternyata bisa loh bikin kegiatan positif, bisa share sesuatu yang positif untuk apa namanya, mengajak orang untuk berbuat sesuatu gitu ya. Dan karena kita tidak pernah berjuang melawan penjajah gitu ya, apa sih yang harus kita berikan untuk negara? Lakukan hal yang terkecil dulu dari sekelilingmu untuk membantu orang lain. Ya, dalam hal pendidikan itu sudah menjadi sangat berarti untuk kontribusi kita untuk bangsa dan negara. Terima kasih.